Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kali ini sahabat jiwa, Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, kita akan membahas tentang bagaimana kita menyadari sebagai orang tua bahwa anak itu satu rezeki dan amanah yang besar yang dititipkan oleh Allah dalam hidup. Ada satu ungkapan dari seorang ulama, Bapak Ibu. Siapakah orang yang paling beruntung dalam hidupnya? Orang yang paling beruntung itu adalah mereka yang jantungnya sudah berhenti tapi amalnya masih terus mengalir. Kita kenal sekarang dengan istilah amal jariyah. Dan Rasulullah Muhammad SAW dalam satu hadis yang sangat populer memberikan kita peluang untuk punya keberuntungan itu. Untuk punya amal yang terus mengalir. Meskipun jantung kita udah berhenti. Ada 3 paling tidak. Yang pertama lewat sodakoh jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat ya Bu. Yang terus dimanfaatkan meskipun kita sudah enggak ada. Dan yang ketiga apa? Yes, anak-anak yang soleh dan terus mendoakan kita sekalipun kita udah enggak ada. Maka kehadiran anak dalam hidup ayah bunda ini satu anugerah yang besar. Ini amanah yang perlu kita sikapi dengan tepat. Dan hidup ini pada hakikatnya adalah ujian, betul ya? Hidup adalah perpindahan dari satu masalah ke masalah yang lain. Setuju? Dari depan kelihatan wajah-wajah banyak masalah ini soalnya ya. Tadi satu ayat yang dibacakan oleh Ustazah Oki itu indah banget. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita akan diuji dengan yang enak, dengan yang enggak enak, dengan yang kita suka, dengan yang enggak kita suka. Pada hakikatnya semua itu ujian dan sikap terbaik seorang hamba itu adalah mengkonversi setiap ujian menjadi amal soleh. Bagaimana Allah hadirkan anak bisa kita konversi jadi amal soleh. Dan supaya kita punya sikap yang tepat terhadap amanah yang Allah titipkan. Memang kita butuh jadi orang tua yang lapang dada Bapak Ibu. Jadi lapang dada itu sikap yang penting. Lapang dada itu mengundang banyak sekali kebaikan, keberkahan, dan curahan rahmat dari Allah. Kadang-kadang ada masanya yang terjadi itu enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada masanya kita kepingin A, yang kejadian A Bu. Pernah ngalamin? Ada masanya begitu tuh. Kita berdoa kepada Allah, mintanya A. Allah kasih A. Sesuai betul dengan apa yang kita minta. Pernah ngalamin Bu? Tapi ada masanya kita minta A, Allah kasih B. Kenapa? Karena menurut Allah B itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Masalahnya kadang-kadang mata kita ke A terus. Ya Allah, A ya Allah, A. Pokoknya A. Istiqoroh tapi doanya begini, ya Allah kalau dia baik jodohkan, kalau dia enggak baik perbaiki dia ya Allah. Itu bukan istiqoroh namanya Bu. Itu maksa, enggak. Tadi juga saya mengutip ada satu ayat yang Ustazah Oki sampaikan. Itu salah satu buat saya ayat yang begitu indah yang mesti kita pegang dan hujamkan kuat-kuat dalam diri. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita kepingin sesuatu, kita senang sama sesuatu, tapi itu enggak baik atau sebaliknya. Boleh jadi kita enggak senang sama sesuatu, tapi itu baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kita enggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Bu, penting kita punya lapang dada, terutama sebagai orang tua. Menghadapi anak, menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Sikap yang tepat seorang hamba yang beriman, itu lapang dadanya. Agar setiap keadaan bisa kita konversi menjadi amal soleh. Ibu-ibu pengen lapang dada? Pengen punya hati yang tenang? Pengen punya pikiran yang damai, pegang ini baik-baik. Kenapa sih mestinya orang-orang beriman tuh tenang, lapang, karena ada keyakinan yang terhujam dalam jiwa,
tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik. Boleh saya ulang, Bu? Pegang 3 hal ini. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik. Maka dengan iman yang terhujam dalam dada, Bu, mestinya kita tuh mampu berdamai atas apapun yang Allah tetapkan. Dalam kamus orang yang beriman, Bunda, itu enggak ada perkataan seandainya saja. Coba diulang, Bu, gimana? Nah, itu 2 kata yang bisa membuat hidup kita menderita. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi SAW, perkataan seandainya itu bisa jadi pintu masuknya setan. Jadi kita nggak boleh ngomong seandainya. Apa yang sudah terjadi nggak perlu kita ratapi terlalu dalam. Karena semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Coba diulang kalimat saya. Semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Ayo. Ya. Jadi kalau kita punya dada yang lapang, jiwa yang tenang, iman yang terhujam, kita sebagai orang tua khususnya ya, bisa memperlakukan apapun amanah yang Allah kirim dalam hidup kita dengan sikap yang tepat. Dan semua itu tidak kita jadikan beban, tapi bisa kita konversi menjadi amal soleh. Nah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah ya Bu, Pak. Kita bisa menjadi orang tua yang lapang dadanya, tenang jiwanya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Sony dan sahabat jiwa. Kelahiran anak memang merupakan anugerah dari Allah. Anak tidak memilih untuk dilahirkan ke dunia, melainkan semua adalah kehendak dari Allah dan Allah memberikan amanah kepada orang tua pilihan. Namun sahabat jiwa sayangnya masih ada di luar sana orang tua yang tidak amanah ketika Allah menitipkan seorang anak kepada mereka. Seperti yang dialami oleh tamu inspiratif kita yang kedua kali ini, sahabat jiwa, ia merupakan seorang anak yang terlahir ke dunia namun kehadirannya diabaikan oleh orang tuanya. Namun kini ia sudah tumbuh menjadi perempuan solihah yang cantik dan juga berprestasi. Kita panggil tamu kita yang kedua, ialah Mbak Niatus Solihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik sekali, bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Baik ya Mbak baik. Ya, Masya Allah. Mbak Nia kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa nih Mbak Nia? Sekarang mengerjakan skripsi. Mengerjakan skripsi Yeah. ya? Oke, mengerjakan skripsi dan saya dengar juga sekarang Mbak Nia ini lagi akan ada proyek film ya. Silahkan boleh lihat ke kamera Mbak Nia. Iya, dalam waktu dekat ini insya Allah saya akan memproduksi film. Mohon doanya semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Waduh, keren sekali, inspiratif ya. Nanti kita juga ingin banyak menggali lagi mengenai kehidupan dan juga aktivitas maupun prestasi dari Mbak Niatus Solihah. Namun jangan kemana-mana sahabat jiwa, program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Sarung Wadibor. Tentu sarung kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Semoga cepat sembuh ya Pak dari sakitnya. Papa kuat, Papa bisa ngelewatin sakitnya. Nih aku terus doain Papa, semoga Papa bisa pulih dari rasa sakitnya. Karena nih aku ngasih buku Papa, nih aku ngasih buku kalian berdua, ngasih buku Ibu. Pak, Bu, nih aku tidak sama sekali ada rasa marah dengan kalian. Nih aku sudah melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Nih aku ingin Papa sama Ibu ada di samping Niatus dan kita perbaiki masa depan kita bersama-sama.